gimana cara manajemen resiko berantemnya gitu. Kita ketemu tuh karena bisnis, kita berani enak ngomong gitu, kayak gue nggak suka gini kok gue gini, tapi maksudnya malah itu yang bikin kita deket bener-bener kayak keluarga. Aku tuh sama Saski bisa cablak banget ya dari sisi operasional teh, maksudnya karena umur kita pendek, kita produk consignment. Menurun tuh tahun 2015 ya teh ya. Nah itu gimana, apa yang dilakukan oleh Adikti? Jadi kemarin drop banget, tinggal 4, ya pengen nangis gimana ya teh, cuman akhirnya nggak tahu ya, emang aku di pandemi ini ya banyak banget belajar ya teh ya, maksudnya semakin diikhlasin, semakin dipasrahin, yang kayak cuman bisa berdoa, nggak mau mikirin gimana. Cewek banget langsung kena perasaan gitu ya, kalau suami aku marahin kayak nggak bisa gitu dong. Assalamualaikum, hai, selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Uti apa kabar? Baik, alhamdulillah teh. Teh Uti apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Cerah ya pagi ini kita, alhamdulillah akhirnya bisa ketemu setelah kemarin diundur. Iya, suka ada urusan domestik. Ya, betul sekali Ibu-ibu Maya. Teh Uti sama Teh Fati ini untuk diketahui sama teman-teman Cubis, ini mereka founder dari Adikti ya. Nah, iya. Aku penasaran nih sebetulnya. Kan selama ini aku wawancara ke couplepreneur ya, jadi suami istri. Nah, kalau ini sobatan ceritanya ya. Dan udah sampai mungkin ada 10 tahun ya Teh ya? Iya, 10 ada? tahun. Pas tahun ini 10 tahun emang. Nah, itu gimana coba Teh ceritakan kok bisa bertahan sampai 10 tahun gitu. Gimana cara manajemen resiko berantemnya gitu antara dua orang yang tidak ada ikatan kan, sebetulnya tidak ada ikatan pernikahan, tidak ada ikatan darah gitu. Nah, coba diceritakan. Jadi sebenarnya aku sama Saski tuh teh beneran, maksudnya tahu tapi bukan yang dekat awalnya. Jadi bukan dari teman banget sebenarnya, justru yang sahabat aku itu awalnya suaminya Saski. Justru jadi suaminya Saski gitu. itu teman kampus aku dulu gitu. Cuman kan karena ya di Bandung ya angkatan juga nggak beda jauh kali ya, kayak jadi masih suka kenal-kenal aja lah ya, kita mah orang Bandung, nggak kemana-mana di situ-situ lagi gitu. Jadi awalnya tuh aku beres kuliah S2 kan, kenal sama suami Saski itu teman S2 kan, beres kuliah S2. Kebetulan kan karena waktu awalnya tuh aku S1-nya basicnya pertanian tuh. Jadi kan ya namanya juga pertanian, nggak ada lah ya kerjaan pertanian di kota gitu. Makanya aku lanjut S2 ngambil MBA. Nah pas ambil MBA akhirnya aku apply kerja. Tetap, tapi emang kebetulan aku emang suka banget sih sebenarnya sama pertanian. Emang aku kayak orang lapangan aja. Jadi begitu apply, penempatannya misalnya base-nya di Bandung nih si kantornya, tapi penempatannya tuh keluar lah. Nah nggak diizinin lah sama orang tua aku. Orang tua aku tuh kayak nggak boleh kamu keluar Bandung gitu, tipikalnya gitu. Iya. Ya udah, jadi ngapain ya, bingung juga kan teh, maksudnya. Terus tiba-tiba aku tuh jadi ingat, jadi waktu sebelumnya itu pas aku lagi kuliah itu Saski tuh pernah nawarin aku jadi testernya gitu. Sebetulnya kalau yang untuk produknya sendiri tuh sama Saski, bener-bener awalnya tuh dia trial produknya tuh sendiri gitu. Terus aku tuh jadi salah satu testernya aja gitu. Jadi tiba-tiba beres kuliah aku keingetan kayak udah deh pengen jualan aja gitu. Zaman itu Thai tea sama green tea mah belum kayak sekarang ya, di mana-mana banget ya. Dulu tuh inget banget Thai tea sama green tea tuh baru mulai ada tuh kayak di Hanamasa. Ingat banget tuh baru ada di Hanamasa sama di beberapa kafe pun belum semua bisa punya Thai tea green tea gitu kan. Udahlah aku datengin Saski terus aku bilang, Ki, gimana produk yang waktu itu, aku bilang gitu, kayak sinilah gue jualin, aku bilang gitu. Terus Saski bilang, hah
lu mau jualin? Iya. Nggak mau lah, kita partneran aja lah. Sebenarnya itu kan bukan yang deket ya kita gitu kayak. Tapi kayak gue tuh nggak bisa ngomong sama orang, ketemu orang gini-gini, gue tuh nggak suka, dia bilang gitu. Hah, serius? Masa sih? Kan maksudnya aku bilang, tapi kan lu udah ini produk udah sempat ada testernya, udah sempat keluar gitu. Masa sih gue tiba-tiba masuk join aja gitu? Aku bilang, nggak, pokoknya kita sharing aja udah 50-50 langsung kayak gitu. Nah ya udah akhirnya barulah habis itu ngobrol, ya udah mulai event. Awalnya langsung kayak udah event gitu. Akhirnya ya udah jalan deh sama Saski, dan ternyata ya alhamdulillah nggak tahu ya, Allah kasih jalan kali ya teh. Maksudnya di sini tuh si tipe aku sama Saski tuh bener-bener beda banget. Jadi sejujurnya memang saling melengkapi. Aku yang kayak si orang lapangan banget, berantakan. Saski tuh yang si rapih banget, yang ketat banget gitu, apalagi kayak ngurusin finance gitu, dia tuh ketat banget gitu. Kayak kayaknya kalau aku yang ngurusin semuanya kayak, ayo udahlah kasihan, ini kasihan. Kalau Saski tuh kayak lebih, enggak ini harusnya gini, kayak lebih teratur gitu. Makanya kayak ya udah akhirnya awal-awal kita memang nggak ada job desk kan teh gitu, tapi lama-lama abis jalan tuh kayak mulai menemukan kayak, oh ini kita memang tipikalnya beda banget nih si kepribadiannya. Akhirnya memang kayak terbentuk kebagi tugas sendiri gitu langsung. Kayak aku langsung marketing, operasional gitu. Saski langsung finance sama R&D, pokoknya urusan produk sama Saski kayak gitu. Kalau misalnya produksi berarti dipegang sama Teh Uti? Produksi di Saski. Di Saski. Jadi tapi kan itu kan kan ketemu sama karyawan tuh ya, berarti kontrol karyawan kayak gitu gimana tuh Saski? Apakah dia jadi tersiksa dengan enggak. Oh gitu. Jadi produksinya tuh maksudnya produksi itu sebatas, kalau produksi operasional produksi udah dipegang aku, cuman Saski misalnya kayak ada R&D produk, QC itu di Saski, cuman kalau misalnya udah urusan sama HR deh gitu-gitu tetap di aku gitu loh teh gitu. Dan ya apa ya, maksudnya suka dukanya kayak dulu adalah berantem tuh mungkin dari 10 tahun perjalanan tuh beranteman sama Saski tuh kayak di tahun ke-3-5 lah ya gitu. Cuman abis itunya ada lah gitu, maksudnya cuman nah itu lagi teh enaknya mungkin karena bukan dari sahabat gitu ya, tapi karena misalnya kita ketemu tuh karena bisnis, kita berani enak ngomong gitu, kayak gue nggak suka gini kok gue gini, tapi maksudnya malah itu yang bikin kita deket, bener-bener kayak keluarga aku tuh sama Saski bisa cablak banget gitu teh ngomong. Kadang kan kalau kita sama sahabat yang bukan urusan bisnis kadang banyak yang ditutupin ya, banyak gak enaknya, cewek mah banyak gitunya ya. Justru kalau sama Saski cablak banget gitu, misalnya gue gak suka ini, gue juga gak suka ini, akhirnya. Dan maksudnya karena udah saling ngerti juga, udah jalan 10 tahun ya, bahkan kayak sekarang kita kadang-kadang suka ketawa gitu ya, sekarang kita bukan yin and yang lagi, saking udah 10 tahun bareng-bareng, ini mah yang dua-duanya udah terlalu match banget. Kayak lu ini ya udahlah, dulu mah masih bentrok kan teh, justru kan sebenarnya kadang butuh ya gitu bentrokannya. Sekarang kayak gue gini, gue mau gini, ya udah deh gue ngikut lah, jadi gitu. Malah 10 tahun jalan tuh malah kayak gitu. Oh gitu. Di tahun yang pas waktu berantem itu tuh pernah nggak sih ada perasaan punten ya? Mungkin ini suka dialami sama yang berpartner yang bukan ya, saya kayaknya partner bisnis gitu. Jadi merasa bahwa kok job desk aku gede tapi kok komposisinya 50-50 sih, kan dia lebih kecil. Ada perasaan setan gitu nggak sih Teh? Kalau yang gitunya sih justru kita nggak ada sih Teh. Kalau yang part-part kayak pembagian itu nggak ada, tapi benar-benar berantemnya tuh urusan yang kayak misalnya nih ya, kayak ini operational cost kita gede banget. Kalau menurut aku misalnya nih, ini toko ini yang ini tutup aja, misalnya kata Saski secara finance toko ini nggak menguntungkan gitu misalnya, ini tutup aja kata Saski. Tapi kalau aku kan, karena aku orang lapangan yang kayak ketemu sama si ownernya kayak, tapi ini hubungan kita baik, pengen dipertahanin, lebih ke bener-bener ke kerjaannya teknis di lapangan sama belakang layarnya, bener-bener kayak gitu sih alhamdulillahnya. Jadi berantemnya tuh sampai ribut aja di ruang meeting gitu. Cuman habis itunya gitu. Waktu awal-awal mungkin masih
waktu awal banget tuh mungkin nggak enak ya, kayak misalnya abis ributnya kayak agak diam. Kalau sekarang mah ribut selesai, udah ya, beres, haha, ketawa lagi, ngobrol lagi, curhat lagi, apa gitu. Oh gitu, Masya Allah ya. Apa bisa? Aku ini loh, kagum dengan kekompakan Saski sama Uti. Soalnya kalau perempuan kan biasanya ya baperan gitu ya. Iya, aku juga nggak tahu, makanya tuh kayak alhamdulillah banget sih, maksudnya ya itu bilang ya Allah, alhamdulillah juga, maksudnya mungkin Saski juga tipikalnya cuek, kalau aku mungkin gampang baper, cuman aku juga jadi belajar dari Saski, yang ngapain sih diribetin gitu, dia mah kan kayak Saski tuh bener-bener yang kayak nggak usah ribet gitu, orangnya tuh bisa kayak gitu banget. Ya aku belajar sih Teh sejujurnya, kayak oh ya udah, semua masalah solve aja deh gitu, nggak usah dibawa baper, toh demi kepentingan bersama gitu, udah kayak gitu aja sih sebenarnya goalsnya kita. Sama sih ya Teh, maksudnya untuk Edikti ini goalsnya kita sama, kebetul, maksudnya visi misinya udah sama, jadi ya udahlah, apapun yang terjadi di tengahnya balik lagi ke situ gitu, diingetin lagi gitu, maksudnya memang kita kayak maksudnya kita bikin usaha ini kayak kita alhamdulillahnya bisa punya karyawan kayak gitu kan, terus kayak ya gitu lah Teh, kadang dulu sih sebelum pandemi gini kita kayak suka ada buka puasa bareng tuh bener-bener sama keluarga karyawan kayak gitu kan, semuanya bener-bener ngumpul keluarga Edikti gitu. Ya kita kayak suka aja kok sama Saski, kayak seneng ya alhamdulillah ya, bisa jadi sebanyak ini, kita punya keluarga banyak, terus kayak ngeliat anak-anaknya tumbuh, kayak alhamdulillah ya, itu kayak misalnya uang Edikti itu berkah buat si anak-anaknya pada jadi sekolah, karena kan ya sebelum pandemi jujur kita memang kayak anak sekolah tuh kita tanggung gitu loh Teh gitu. Masya Allah. Jadi ya udah goalsnya di situ, jadi selalu inget aja kalau misalnya udah lagi capek-capek atau apa, kayak nggak kan goalsnya kayak gitu, maksudnya nggak semata-mata materi gitu ya Teh, banyak gitu hal yang emang visi misi kita di Edikti Teh gitu. Terus untuk Saski sama Uti ini ada perjanjian nggak sih kerjasama gitu? Jadi untuk sampai si Edikti ini akan diwariskan ke anak-anak atau juga udah pernah diobrolkan sampai nanti ke depannya gitu? Kalau diwarisin ke anak-anak sih nggak sejauh itu ya, karena kan sekarang aja pusing gitu ya ngurusinnya ya, lagi pandemi gini, astagfirullah gitu kan. Cuman ya itu aja sih Teh, kalau aku sama Saski pokoknya selalu mikir gimana caranya ini bisa si Edikti ini tuh berkah buat semua orang, terutama buat kita keluarga karyawan dan keluarga karyawan. Baru sampai segitu sih pokoknya, kita yang kita pegang sih itu aja sih Teh. Jadi gimana sebisa mungkin ya itu sih, maksudnya gimana kalau misalnya nih kayak misalnya Edikti lagi turun, kita harus gimana nih, kan tetap kita harus gaji karyawan, yang kayak gitu-gitunya sih Teh, yang di kita sih baru sampai segitu ya. Kalau anak cucu kayak sekarang, apalagi mikir dari sekarang kayak aduh gimana ya gitu, pokoknya gimana cara si karyawan sampai sempet mikir gitu, kalaupun misalnya misalnya usahanya tuh bentuknya bukan Edikti, ya karyawan ini kalau yang mau ikut bareng kita ya tetap harus kita pikirin gitu sih Teh. Sip. Nah, Edikti ini kan awal mula tuh kan emang belum ada gitu, belum banyak ya. Terus itu selang berapa tahun tuh mulai banyak bermunculan brand-brand baru dengan konsep yang sama? Lumayan agak lama ya Teh sebenarnya, karena kan aku tuh jalan 2011. Edikti tuh mulai naik tuh 2013, puncaknya tuh di 2015. Abis itu lumayan memang ada penurunan sih. Abis 2015 tuh kita, nah itu mulai banyak yang main gitu. Nah makin kesini ya udah mulai bersaing harga. Waktu itu mulai dari yang tiba-tiba ada title 5 ribuan. Sebenarnya menurut aku ada impact dari ini juga kali ya, adanya banyak digital, terbukanya akses digital ya Teh ya sebetulnya kan. Jadi dulu sih inget banget, mungkin kita tuh lumayan jadi nomor 1 karena waktu itu kan kayak kita cari botol plastik tuh susah banget Teh. Maksudnya si bahan baku tuh kita nggak bisa kayak sekarang ya, tinggal online nemu nih gitu. Bisa bandingin harga lagi. Iya banget kan, sekarang kayak menurut aku after 2015 itu kan udah mulai tuh ya era digitalnya kebuka ya, informasi bahan baku udah mulai gampang tuh, kayak botol plastik udah mulai gampang. Nah itu mulai tuh menurut aku kompetitor udah mulai banyak, sampai akhirnya pada perang harga kan, jadi ada kayak Taiti goceng yang kayak gitu kan, sempet sampai kayak gitu kan. Itu sih Teh kalau menurut aku.
Gitu. Nah, Edict ini kan aku tertarik keunggulannya itu nggak ada pengawetnya ya. Iya betul. Berarti untuk pemasarannya hanya seputar Bandung kah atau memang ada cara khusus gitu atau misalnya produksinya ada yang di Jakarta kah atau gimana gitu? Nah ini juga sih ya mungkin kalau ngobrol sama orang-orang tuh kayak kita udah dimarahin kayak nggak usah idealis dong gitu, udah aja pakai bahan pengawet. Tapi susahnya Pengawet. tuh karena kan aku sama Saskinya tuh emang awalnya karena suka minum Thai tea, green tea taro ya, kita tuh suka banget gitu. Si milk tea tuh emang ini aja sebenarnya dari yang rasa yang kita suka tuh udah kita encerin sih teh dari yang kita suka, karena begitu tes pasar selera kita tuh terlalu milky gitu kata orang-orang, kayak terlalu mahteh gitu. Nah karena kan kayak gitu, jadi basicnya kita suka banget minum si Edict Tea ini gitu. Kan nggak mau ya, maksudnya gimana ya kalau udah tahu itu ada pengawet, kayak kita nggak mau minum Edict Tea deh. Nah kita juga nggak mau jadi nggak minum gitu teh, masalahnya kan. Nah itu udah dimarahin sih sebetulnya. Dengan nggak pakai bahan pengawet sih jadi weakness juga ya buat Edict Tea kalau memang kita pengen ekspansi sebetulnya teh. Cuman ya alhamdulillah kalau sekarang sih udah ada Paxel ya kan. Si Paxel itu at least dia pengiriman udah ada chiller. Jadi ya kita sekarang selama tercover Paxel, jadi ketergantungan sama Paxel nih sebenarnya gitu. Selama bisa di cover Paxel ya kita masih udah bisa kirim gitu. Jabodetabek sih aman lah, insya Allah gitu udah bisa kirim. Cuman ya itu jadinya berpacu waktu, kayak misalnya Modern Market gitu, lumayan tuh kita agak berat PR-nya kan. Kemarin-kemarin kita di Jakarta kayak masukin Modern Market tuh kayak Kemcik, Farmers Market, Grand Lucky gitu kan kita masukin kan, All Fresh gitu. Ya PR-nya berat ya dari sisi operasional teh, maksudnya karena umur kita pendek, kita produk consignment. Ya Modern Market sih nggak akan peduli-peduli banget ya, jadi kita memang butuh PIC-nya yang pinter, yang kelola stok produknya, gimana cara biar produk keluar dan jangan retur gitu. Itu agak weakness sih teh sebetulnya, cuman ya ada buat keuntungannya ya, jadi orang kan cepat minum ya, jadi cepat repeat buyer gitu sih ya. Masih dipikirin sih gimana itu sih sebenarnya kalau untuk ekspansi lebih jauh sih masalah itu sebetulnya. Atau kepikiran nggak bikin brand yang berbeda tapi sama-sama Thai tea dan lain-lain tapi pakai pengawet gitu? Iya sih, malah sekarang tuh kita jadi kan karena namanya Edict Tea ya, jadi sekarang sebenarnya Edict Tea sendiri udah lagi baru jalan banget. Kita mulai nih teh ke yang teh lusti gitu, artisantinya justru kita ngarahnya malah ke produk ke situ, karena memang divisi misi sih kita pengen benar-benar mengembangkan produk-produk berbahan dasar teh atau susu. Dan setelah menjalani tuh kalau berbahan dasar susu, izin berat banget ya teh. izin tuh ya Allah berat ya kalau susu, kayak karena kita kalau mau masuk sampai Modern Market kan harus sampai BPOM gitu, itu agak berat untuk UMKM kalau susu gitu. Bahkan aku udah kemarin dapat beberapa pelatihan gitu dari FMCG gitu, udah berapa kali aku ikut, 3 kali gitu. Aku tanya sih sebenarnya kayak ada nggak sih ini kemudahan untuk UMKM untuk dapat BPOM tapi bahan dasarnya susu. Nah masih belum terjawab tuh sampai sekarang gitu, karena yang aku lihat ya perusahaan besar sih, maksudnya awalnya misalnya Cimory ya, sekarang Cimory tuh udah besar banget ya teh, maksudnya udah pabrikan gitu. Jadi kita nggak ngarah ke susu, akhirnya sekarang kita mainnya di artisanti. Udah jalan sih B2B-nya gitu. Terus sekarang kita karena kemarin Edict juga ngeluarin yang versi rimpang nih pas pandemi kemarin gitu. Sekarang kita juga ngeluarin nih yang versi wedangnya, jadi kayak teh celup gitu, udah tinggal seduh. Nah maksudnya biar kita ya iniin zaman lah ya teh, kita harus mulai main marketplace gitu kan. Nah biar bisa shipping ke seluruh Indonesia, kita coba akhirnya bikin produk yang keringan lah gitu. Lagi baru jalan banget ini tuh ya, mudah-mudahan lancar sih. Merespon pandemi Iya, gitu. Iya benar-benar merespon pandemi. Nah untuk Edict ini pernah nggak sih melakukan kayak brandingnya lebih ke misalnya kayak ada brand ambasadornya kah atau gimana? Waktu pas udah mulai menurun tuh tahun 2015 ya
Teh ya. Nah itu gimana? Apa yang dilakukan oleh Adikti? Jadi 2015 itu kan mulai turun tuh kita peak-peaknya. Kita waktu itu sih kita malah nambah tempat, justru kita nambah titik distribusi. Jadi begitu yang ada drop, jadi maksudnya dengan titik distribusi yang ada kita turun, kita tambahin gitu, dan kita besarin si scoopnya Teh. Jadi kan kayak waktu awal kita benar-benar cuman berpatokan sama tempat makan ya gitu. Akhirnya sama mall ya, waktu itu kita 2015 tuh kalau nggak salah nambah PVJ. Akhirnya kan kita masuk mall tuh Teh. Akhirnya 2015 itu kita akhirnya masukin ke PVJ. Nggak lama kita masukin BIP, nggak lama kita masukin Pascal. Jadi kita berani untuk kayak gitu sih Teh. Jadi belum ke brand ambassador, emang saat itu kita benar-benar cuman ngegedein titik distribusi, terus yang jadi ke mall, jadi ke modern market, terus yang asalnya cuman tempat makan, kita coba bandling-bandlingin nih sama tempat lain, misalnya kayak ya apa aja yang ada kantinnya, misalnya kayak rumah sakit kayak gitu, atau kayak misalnya segmen kita kan anak muda, kemarin kita masukin ke toko baju muslim yang memang segmennya anak muda, yang kayak gitu sih. Awalnya kayak lebaran nih masukin gitu, ngeliat tes pasar, atau kayak ke tempat make up, jadi benar-benar lebih luas lagi aja, karena kan kita lihat pergerakannya kan sebenarnya anak muda sih sekarang pengennya yang praktis-praktis gitu kan Teh. Nah jadi kita lebih ngelihat ke distribution channelnya tuh, lebih ngelihat ke behaviornya target pasar kita kayak gitu. Berarti waktu pas pandemi itu terimbas banget ya, karena kan itu banget ya. Serem banget. Itu gimana tuh, tolong ceritain dong, gimana tuh pas waktu meresponnya? Gimana, udah pengen nangis sih sejujurnya, kayak sampai sempat bilang ke suami gitu kayak, boleh nggak sih, nggak tahu Adikti gimana, aku pengen diem di rumah aja. Aku ada banget ya sampai kayak gitu, kayak ya Allah, masalahnya kan kita terakhir itu sekarang 30 tempat ya, sisa pas pandemi kemarin sisa 4 Teh. Gimana coba mau jualannya, pengen nangis gitu aku tuh kayak. Terus masalahnya juga kita tuh online-nya kan nggak terlalu jalan ya Teh, maksudnya kita memang nggak fokus di online gitu kan. Jadi benar-benar karena kita ya udah distribution channel aja gitu. Jadi kemarin drop banget, tinggal 4, ya pengen nangis gimana ya Teh. Cuman akhirnya nggak tahu ya, emang aku di pandemi ini ya banyak banget belajar ya Teh ya, maksudnya semakin diikhlasin, semakin dipasrahin, yang kayak cuman bisa berdoa, nggak mau mikirin gimana. Cewek banget langsung kena perasaan gitu ya, kalau suami aku marahin kayak nggak bisa gitu dong, cuman ya aku nggak bisa Teh, jujur gitu, kayak drop banget, aku mental aku kena. Cuman ya udah, aku akhirnya kayak healing lah, aku kayak butuh kayak beberapa hari kayak mencerna gitu ya semuanya gimana ya gitu kan. Masalahnya pas pandemi nggak mungkin dong karyawan dipecatin, ya mungkin aja sih ya sebenarnya, cuman buat aku sama Saski bukan kayak gitu solusinya bukan itu kan gitu. Tiba-tiba ya udah, tiba-tiba kita mikirin, terus dari Saskia ada ide, keluarlah si produk rimpang gitu. Itu tuh bener-bener produk pandemi banget gitu. Keluarin rimpang, Saski turun lagi. Biasanya kan udah ada orang R&D kan kita gitu. Akhirnya Saski turun lagi, bantuin biar cepat keluar. Wah pokoknya itu mah buru-buru banget. Ya udahlah, bismillah aja, udah keluarin. Alhamdulillah malah retailnya naik lagi, tapi itu tuh masih tradisional banget ya Teh, maksudnya kita masih konvensional lah, kayak bener-bener by WhatsApp doang, by DM gitu, belum lah kita ada web iklan apa, kita bahkan nggak pakai gitu. Alhamdulillahnya malah si produk rimpang itu bisa nge-cover operasional, tiba-tiba aja nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba aku juga sampai kaget sih, lah ini kok bisa ya, ini konsumen muncul dari mana gitu ya, kayak tiba-tiba ada aja gitu yang pesan, bener-bener akhirnya ke cover lah operasional dari si rimpang itu dengan cuma 4 toko yang buka, kan mall berarti tutup tuh. Berarti tinggal sisa yang di Cisangkuy, karena kan kebetulan rumah ya itu sih ya, jadi masih bisa buka. Udah sisanya bener-bener dari retail, tapi ya berubah segmen jadinya Teh, nggak sesuai target gitu kan. Tadinya target pasar kita anak muda, ya rimpang bukan konsumsi anak muda ya, tapi yang ngikutin umur aku sih sebetulnya ya, ngikutin umur kita, aku sama Saski sih. Jadi kayak
25 sampai 45 gitu, geser gitu. Ya udahlah gitu, sekarang akhirnya dijalanin aja gitu. Justru sekarang keteterannya memang target yang 15 sampai 20-nya kita agak hilang malah teh sekarang gitu. Nah, dalam perjalanan bisnisnya Edikti ini pernah nggak sih mengalami suatu kesalahan pengambilan strategi gitu? Lumayan ada sih teh, maksudnya ini tuh kejadiannya lumayan bikin, karena ini tentang aset sih ya. Waktu itu kita beli mesin kan, padahal kita sebenarnya udah pakai konsultan untuk pembuatan mesin ini, cuman mungkin ya ada salah konsultan ya gitu. Tapi itu juga sih ya, mungkin pada saat itu memang kita kondisi ekonominya, kondisi keuangannya lagi bebas banget gitu, bebaskan gitu teh. Jadi kayak kadang suka seenaknya aja ya ngambil keputusan gitu. Jadi akhirnya kita beli mesin tuh, dan ternyata banyak banget ternyata kendala teknisnya, sampai akhirnya itu mesin itu sekarang tuh yang dipakai nggak semua part, akhirnya kasarnya nggak bisa semua part dipakai, cuman beberapa part doang yang bisa dipakai. Ada yang karena faktor lingkungan, ada yang misalnya ternyata kapasitas produksinya kegedean buat kita, jadi kita pikir jadi terus ada yang kita nggak ngitung kayak misalnya biaya listriknya, ternyata kalau mesin operasionalnya semua padahal kapasitas literannya nggak full kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya benar-benar si mesin itu sekarang agak sia-sia, dan sekarang tuh kita masih lagi cari pembeli sih untuk mesin itu, dan sayangnya karena mesinnya custom makin susah kan teh dijualnya gitu. Kalau misalnya mesinnya nggak custom sih mungkin lebih cepet ya kita jualnya, cuman ini mesinnya custom gitu masalahnya, jadi ya itu asetnya mati sih gitu. Itu lumayan ini sih. Oh gitu, lumayan apa namanya, lumayan menyesal lah ya. Nyesek teh mas, saya bukan nyesel, lumayan, maksudnya kita benar-benar beli mesin yang benar-benar udah nggak kena tangan manusia sih, maksudnya nggak kena tangan orang banget gitu. Nah, otomatis semi otomatis banget gitu mesinnya, makanya lumayan nyesek sih teh. Oh, Masya Allah, apalagi sekarang pandemi gini belum ada yang masih berminat untuk beli gitu. Kalaupun ada yang mau beli ya pasti ke luar negeri kali ya. Kita jualnya ke luar negeri kali ya untuk. Iya, cuman ya itu gitu. Maksudnya kemarin juga udah nanya-nanya, karena kita mesinnya custom kan nggak ada sertifikatnya. Jadi mau dijual kemana juga agak susah gitu teh. Jadi yang udah sekarang yang kita pakai paling mesin fillingnya pakai. Jadi kayak beberapa kan, untung emang dipecah-pecah gitu stepnya. Jadi ada cuma beberapa bagian doang yang kita pakai gitu. Sisanya akhirnya balik lagi manual gitu. Gitu. Tapi setelah itu pas pengambilan keputusan itu apa nih yang apa diambil, apa ngaruhin ke keuangan atau sebetulnya enggak juga sih, tapi ya memang kesel aja gitu ngambil salah gitu keputusan. Ngaruh kok teh, lumayan ratusan juta kan mesinnya, ngaruh banget ke keuangan. Jadi kayak sekarang pandemi ya, coba mesinnya nggak ada ya kan lumayan nih gitu uangnya. Ya. Gitu ya, nyesek banget sih kalau maksudnya efek nyeseknya tuh sekarang gitu kan, maksudnya mesinnya terlihat tapi dia jadi aset mati. Terus kondisi cash flow kita pandemi gini kan lumayan ngap ya gitu, jadi gimana ya, ngemes banget sih teh gitu ngelihatnya, karena terlihat gitu wujudnya teh dia bisa jadi apa ya sebenarnya gitu. Gitu. Oh gitu. Tapi ya apa namanya, itu pelajaran, kalau mudah-mudahan nanti ada jalan sih ya apa buat dijual setelah pandemi ini. Ya amin banget, amin, mudah-mudahan ada yang mau beli. Aku itu lagi target banget nih ngejual mesin sekarang. Iya. Terus kalau misalnya pandemi ini berakhir nih ya, insya Allah misalnya mudah-mudahan membaik itulah tahun depan, amin. Apa yang akan Edikti lakukan pertama kali? Kalau pandemi ini berakhir, asli kita belum kepikiran sih teh. Kayak benar-benar sekarang sejujurnya kita benar-benar lagi nggak mikir jauh gitu loh teh. Benar-benar kita ngejalanin yang ada di depan mata sekarang ya teh gitu. Benar-benar itu yang tadi aku bilang, benar-benar bertahan mikirin karyawan karena mereka juga harus hidup. Maksudnya gimana ya, karyawan kita banyak banget alhamdulillahnya kan loyal ya. Semakin loyal malah kan sebenarnya beban moral ya di aku sama Saski sebetulnya ya teh ya gitu. Cuman ya udah mudah kemarin sih justru kalau aku
itu pas ngobrol sama karyawan malah kadang wah nggak bisa. Kalau aku sih anaknya juga sensitif gitu ya, jadi nggak bisa nangis nih di depan karyawan gitu. Kayak ya dia cerita gitu, maksudnya ada karyawan bapak cowok ya, jadi kan bapak ya posisinya, terus ya udah diceritain aja yang kayak aku bilang ya nggak apa-apa kalau mau keluar gitu, nggak apa-apa teh ya. Dia sampai ngomong ya saya di sini ngerasa berkah aja teh, mau uang mungkin nggak terlalu banyak tapi kok ya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Dia bilang untuk nyekolin anak sampai gede sekarang tuh cukup ya, berarti berkah buat saya teh, cukup ya lumayan ya teh. Yang hal-hal obrolan ringan kayak gitu tuh di masa pandemi ini kalau buat aku pribadi teh jadi penyemangat banget ya, maksudnya datang dari karyawan itu penyemangat banget gitu buat aku. Ya udah, jadi sekarang benar-benar soalnya kayak kalau mikir panjang buat kita tuh kayak gampang banget dropnya gitu loh teh. Jadi kayak udah mikir ini tiba-tiba kebijakan pemerintah berganti lagi, ada aja apalah berubah lagi. Udah benar-benar sekarang taktis banget aja kita pemikirannya. Belum kepikiran nanti pandemi lagi nggak mau ngayal-ngayal gitu. Iya. Soalnya capek kali ya kalau kita mikirin jadi ngejalanin pandemi ini malah jadi capek karena kita pengen cepat berakhir gitu. Ya, kayak selesai dulu deh, nanti kita mikirinnya kita mau apa aja gitu. Kayak sekarang sih lagi mau kayak gini loh, kayak misalnya udah mikir panjang ketarik lagi, capek sih gitu. Kalau buat aku sama Saskia, apalagi aku baru lahiran kan teh gitu, terus Saskia juga sekarang lagi hamil lagi, jadi Insya Allah. makanya untung alhamdulillahnya kita ada kayak GM-nya Edikti gitu kan, nge-hire GM-nya Edikti lah cowok gitu ya. Mungkin kadang kita malah belajar dari cowok itu, kadang kayak gimana lu deh gitu, kayak mungkin cara cowok tuh lebih nggak banyak pakai perasaan kan, kayak lebih tak gitu, kayak oke, kita yang ngikutin. Kadang akhirnya kita bahkan gimana kamu deh gitu, oke kita ikut keputusannya dia bahkan kayak gitu. Gitu, Insya Allah ya. Terus kalau perubahan visi dari awal pas Edikti dibangun sampai sekarang, apakah punya perubahan yang sangat besar buat Saski dan buat Uti? Visi Edikti sendiri sih kita benar-benar nggak berubah banyak sih. Memang kita intinya sih kita pokoknya pengen mengembangkan usaha itu berbahan dasar teh dan atau susu, dan menyejahterakan stakeholders gitu. Emang kayak gitu visi dari dulu. Jadi sampai sekarang belum berubah sih teh. Kalau untuk berdua nih, Uti sama Saski sebagai entrepreneur gitu, visinya berubah nggak? Sebagai entrepreneur visinya mungkin berubah enggak ya, cuman karena proses belajar ya teh, jadi justru aku kadang kayak jadi semakin tahu gitu kapasitas pribadi aku kalau misalnya, jadi justru lebih tahu kapasitas akunya gitu. Dan dengan tipikal aku seperti ini, aku tahu nih sebenarnya kalau aku punya usaha sampai mana sih batas maksimal aku tuh gitu. Jadi lebih tahu pada saat kita mau lebih jauh lagi, lebih maju lagi, mungkin posisi aku nggak, misalnya berarti aku butuh orang sebenarnya gitu yang nge-challenge diri aku lagi gitu. Kalau misalnya kayaknya kalau aku sama Saski ya, kita jujur maksudnya kemarin kita sempat ngebahas sih sama Saski, ya mungkin kita nih udah ibu-ibu ya, umurnya semakin dewasa gitu ya teh, jadi kayak nggak mau dibilang tua ya, semakin dewasa ya, kayak semakin dewasa, jadi ini loh teh, maksudnya kayak pengambilan resiko gitu tuh jadi nggak seberani dulu gitu kan. Makanya ya, bener-bener. Jujur aku makanya ini ada namanya sidik gitu, kita hire ya bener-bener kita ngikutin aja gitu, karena dia mungkin masih muda juga gitu, jadi lebih berani gini. Ya udah gitu, karena aku tahu banget kalau masih sama aku sama Saski tanpa ada orang lain kayaknya akan stuck gitu. Jadi memang butuh orang baru gitu sih teh. Jadi aku jadi malah lebih belajar kayak gitu, kapasitas aku seperti ini, kalau mau lebih maju ya berarti harus hiring orang yang seperti apa. Tapi kalau misalnya maunya sama kita aja ya oke, terima dengan konsekuensi Edikti akan berjalan seperti ini aja gitu. Keren. Nah, pernah nggak nih GM yang di hire ini melakukan kesalahan? Nah, itu gimana cara Uti sama Fatih menyikapi misalnya karyawan yang melakukan kesalahan padahal kita udah
nyerahin nih kan keputusan tapi diambil sama beliau gitu. Nah itu gimana tuh? Pernah Eh, nggak yang ada kejadian ada seperti itu? ada banget kejadian sih. Maksudnya baru banget ini kejadiannya. Tapi yang aku suka dari GM aku ini, dari si Dik ini tuh dia fair gitu teh. Maksudnya jadi kemarin ada kejadian, ada salah satu karyawan produksi yang mau mengundurkan diri. Maksudnya menurut Sidik pun sebenarnya karyawan ini tuh lumayan penting ya di Edikti gitu. Cuman buat aku sama Saski ya uh, tapi menurut sampai si Sidik itu bilang karena dia memang ada kemarin tuh ada sempat cekcok lah sedikit gitu antara si Dik ini sama si karyawan produksi. Akhirnya si Sidik itu sampai dia sampai ngomong pribadi sih sampai bikin surat juga sebelumnya gitu kayak saya rasa ini kayak pekerjaan si produksi ini apa namanya sangat vital gitu dia bilang gitu apa dia sampai nanya gimana nih apa saya yang lebih nggak cocok di sini gitu dia bilang gitu karena menurut dia ya mungkin aku bilang dia bilang leadership saya di sini mentok gitu akhirnya saya cekcok silahkan misalnya aku sama Saski tolong aja diambil keputusan apakah memang dirasa sistem leadershipnya dia yang nggak cocok untuk diedikti karena sampai si karyawan itu keluar dan menurut dia vital gitu si posisi karyawan ini gitu. Ya udah akhirnya aku ngobrol, maksud aku dia fair banget kan teh bisa sampai segentle itu ya buat aku sampai aku memang ngomong sendiri sih aku ngebahas gitu misalnya leadership aku sama dia itu pasti beda banget gitu dan sekarang aku menyerahkan penuh sama dia gitu maksudnya aku menyadari kalau mungkin leadership aku sama Saski itu cenderung kekeluargaan banget gitu ya Teh. Jadi pada saat pandemi seperti ini, mungkin nggak semua karyawan bisa adaptif gitu. Mungkin kasarnya gini lah, biasa enak nih sama kita. Pas pandemi gini kan semua di-push kerja keras lah, gimana caranya. Nggak mungkin kita doang kan yang kerja keras, semua jadinya dari atas sampai bawah dia di-push kerja keras dan mengikuti alur gitu kan mungkin ada beberapa yang terbiasa enak nggak mau gitu kan kerja lebih keras kan kasarnya gitu ya itu kalau menurut aku ya udah nggak apa-apa berarti dia nggak cocok aja dengan situasi seperti ini gitu jadi ya udah akhirnya kita ngobrol lagi aku bilang saya nggak menyalahkan keputusan kamu gitu saya meng-hire kamu sebagai GM berarti saya sudah cukup puas dengan leadership kamu kalaupun harus sampai semua karyawan yang dulu pernah ada, misalnya yang karyawan-karyawan yang udah lama ini akhirnya harus keluar, ya berarti memang harus keluar, aku bilang gitu. Berarti mereka nggak bisa adaptif gitu. Ini kan kita di sini juga bertahan, berjuang bareng-bareng ya demi si perahu edikti ini gitu. Ya harus ngikutin gitu. Maksudnya mereka udah pernah ngalamin enak, masa nggak mau ngalamin susah kalau buat aku gitu. Makanya kalau misalnya sama saya nanti nggak bisa maju kayak sekarang nih kata aku gitu karena kan jujur kalau aku sama Saski mungkin flow-nya terus lambat ya maksudnya ya gitu aja tenang sementara pandemi ini kan sebenarnya ombaknya nggak tenang ya Teh dan berarti kita di dalam perahu itu juga nggak bisa santai-santai gitu kan nah, makanya dengan adanya Sidik ini sebenarnya untuk di beberapa divisi tuh cocok banget gitu malah bener-bener kepacu anak-anak semangatnya si edik tim yang lain tuh kepacu semangat cuman mungkin ada beberapa yang mungkin nggak cocok ya gitu itu makanya aku bilang ya udah nggak apa-apa gitu enak sih gitu makanya itu yang kayak baru kejadian kayak gitu cuman ya karena dianya fair dan gentle dan kita berusaha open minded dan komunikasinya dua arah solve sih sejauh ini. Masya Allah ya. Nah, kalau misalnya ditanya nih, punya motivasi nggak sesama untuk teman-teman Cubis yang memang sekarang lagi mengalami pandemi dan memang bergerak di bidang yang sama ya, makanan gitu. Iya, buat teman-teman Cubis, kalau dari aku pribadi sih ya pandemi banyak banget pelajarannya yang ngingetin kita untuk lebih ikhlas. Dan tetap ikhtiar dan banyak berdoa sih Teh. Cuman aku selalu ingat aja pandemi ini kita tuh nggak sendiri gitu. Gimana caranya aja, maksudnya kalau kita ikhtiar aku percaya sih semuanya bisa diusahakan walaupun mungkin hasilnya nggak sesuai sama yang kita mau gitu ya kita targetkan gitu. Cuman
karena udah di titik lebih ikhlas, aku sih jadi kayak misalnya gini, kayak kehilangan jumlah karyawan, ya udah ikhlasin aja gitu. Yang penting kita perjuangin yang sisanya gitu aja. Jadi ya udah nggak usah disesalin, nggak usah dibikin stres gitu. Karena kalau dibikin stres takutnya malah nggak kemana-mana. Pokoknya aku sih sekarang prinsipnya bertahan dengan sumber daya yang ada. Mau sumber daya apapun yang ada, ya kita bertahan dengan itu dan kita ikhtiar dan kita berdoa dan kita ikhlasin aja. Udah gitu. Pokoknya insya Allah ada jalannya sih Teh gitu. Iya, ya, Masya Allah. Terakhir banget nih, coba silahkan dipromosikan produk Ediktinya. Buat teman-teman yang udah tahu Edikti, mungkin aku pengen bilang coba dilihat Instagramnya Edikti @edikti, karena kita banyak ada beberapa produk baru. Juga buat teman-teman yang mau melangsungkan pernikahan, kita juga sekarang udah ada loh dari teh Edikti itu bisa ada, jadi kita bikinin souvenirnya. Kalau belum teman-teman yang belum tahu Edikti, boleh juga kunjungin Instagramnya Edikti karena ada beberapa produk yang base-nya kita milk tea, tapi kita sekarang ada turunannya, ada rimpang, ada wedang, ada souvenir wedding, ada banyak. Coba aja langsung dicek ke Instagram Edikti. Oh, ada almond milk juga deh Teh, sekarang lupa aku. Insya Allah. Buat ini ibu-ibu hamil menyusui ya, benar-benar. Ya. Iya, Insya Allah. Oke, semangat terus ya. Semoga kita bisa dengan obrolan kita ini bisa saling menularkan semangat positif. Iya, amin. Dan buat ya, pandemi nggak sendiri ya Teh. Ya, betul. Buat teman-teman Cubis yang nonton juga jadi lebih semangat lagi, lebih positif lagi. Dan jangan lupa kita semua saling saling tetap ukhuwah ya. Jangan sampai sini aja ya Teh ya. Iya, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ini nanti setelah pandemi berakhir kita bisa offline ngobrol. Gimana nih setelah pandemi gitu ya? Asik ya, boleh ketemuin sama yang lain-lain, seru sih insya Allah. Iya, seru banget ya. Yaudah kita udahin dulu ya. Selamat sarapan. Selamat sarapan. Iya, selamat sarapan. Jazakallah khair ya. Makasih waktunya Teh. Ya, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.